Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan setelah ini jumpa lagi di channel Jagat Lup itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semua. Kiai Haji Nur Ihya berdiskusi dengan Kiai Zabidi dari Madura. Dalam hal ini ingin sekali menyadarkan para muhibin yang telah lama terdoktrin mahabbah buta fanatik yang berlebihan terkait dengan terputusnya Bani Pahlawi sebagai Dzurriyyah Rasulullah SAW berdasarkan manuskrip kitab-kitab nasab dan tes DNA. Kiai dari Madura ini tidak lelah-lelahnya masih terus memberikan edukasi pencerahan kepada masyarakat, kepada muhibin yang menyatakan bahwa Kiai Nur Ihya dan Kiai Zabidi adalah orang berilmu yang hanya sukanya menggedabrus, bahkan diancam neraka karena membatalkan klan Pahlawi kain Dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Butuh waktu memang untuk menyadarkan para muhibin yang sudah bertahun-tahun terdoktrin mahabbah dengan para habaib yang memang sudah terpatri begitu lama, sehingga perlu edukasi, pembelajaran yang telaten, sabar, ikhlas. Demi apa? Demi mencerdaskan bangsa ini. Lebih jelas mari kita simak bagaimana diskusi soal nasab Kiai Nur Ihya bersama Kiai Zabidi dari Madura. Sekali lagi mohon maaf ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kiai Haji Zabidi, seorang tokoh pejuang dari Madura untuk seluruh rakyat Indonesia dan bahkan dunia, dalam rangka menyadarkan para muhibin, para habib yang ada agar kembali ke jalan yang benar, jalan yang normal. Beliau sebagai tokoh lapangan ya, masuk bersama dengan saya juga dalam kajian sejarah dan nasab, meluruskan kesejarahan dan pernasaban yang ada di Indonesia ini untuk wilayah Jawa Timur dan bahkan juga berkiprah di PWI dan LS Pusat. Ini kita mengambil tema yang bisa menasihati keluarganya itu adalah dari kalangan keluarganya itu sendiri. Tugasnya kan gitu ya. Kenapa kok Rasulullah SAW diutus tidak di Indonesia? Nah, ya karena memang di Arab itu lebih jahiliyah daripada Indonesia. Artinya lebih membutuhkan dia diberi hidayah. Kenapa Rasulullah tidak dari Cina saja? Enggak, tapi justru diutus oleh Allah untuk pertama kali ya di kalangan orang Arab sana. Kenapa? Agar bisa mudah diterima karena berasal dari lingkup kalangan mereka sendiri. Begitu juga, bukan berarti ini mengkotak-kotak suku, ras atau bangsa, tidak, tetapi yang mengerti seluk-beluk dan budaya Madura ya kan panjenengan nih. Saya walaupun juga bagian dari keluarga Madura, tetapi lebih luas dan banyak pengalamannya panjenengan daripada saya. Monggo jenengan sampaikan kepada para muhibin, khususnya yang berada di Pantura Madura, daerah pantai utara Madura. Kalau yang dari Bangkalan, Tengah dan Selatan ini sudah alhamdulillah banyak yang melihat video-video kita, video-video para pejuang pernasaban ini, dan banyak yang menyadari. Monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam setong dere. Bahasa Madura salam setong dere. Enggi. Seperti yang disampaikan oleh Kiai Nur Ihya tadi, bahwasannya
kenapa kok memilih saya untuk memberikan nasihat? Sebetulnya bukan nasihat, hanya sekedar atau bil haq gitu saja. Intinya saling berwasiat, bernasihati sesuatu yang baik. Ini sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum naro, yang tentunya kenapa kok Genurihya memilih saya selaku orang Madura, karena mungkin menurut pengamatan beliau yang dari Madura yang kelihatan sering tampil di depan umum adalah saya. Sebetulnya simpel yang ingin saya sampaikan, namun sebelum saya menyampaikan semuanya dengan panjang lebar, saya pribadi beserta keluarga mohon maaf apabila selama ini baik dari ketika kami bersosialisasi dengan panjenengan atau yang mendengar atau melihat chattingan dari kami ada yang merasa tersinggung atau bagaimana, kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi yang kami lakukan sebetulnya adalah sebuah rasa bentuk prihatin kepada sesama, khususnya kepada orang Madura, yang mana kalau orang Madura itu kalau sudah kalau sudah jatuh hati biasanya sulit untuk menerima yang lain, berarti yang itu kan begitu. Alasan setia. Setia gitu. Lah yang perlu kami ingatkan untuk saudara-saudara kami khususnya yang di wilayah Madura itu sekarang ini kan banyak framing-framingan tentang yang katanya kiai-kiai sepuh itu taslimlah, ginilah gitu kepada tidak pernah menafikan gini gitu. Nah, saya hanya mengingatkan kepada panjenengan semua bahwasanya ini terbukti memang kalau dalam ilmu nasab saya yakin 90% khususnya nasab-nasab yang di atas ya, yakin 90% ulama-ulama terdahulu, artinya dari tahun 1800-an sampai sekarang, sampai sebelum masa-masa kami ini, dalam ilmu pernasaban saya yakin beliau itu tidak seberapa paham betul sampai ke atas. Ini terbukti dengan beberapa manuskrip yang tercatat. Itu tidak pernah ada saya menemukan manuskrip yang mencatat runtut dan itu sesuai dengan yang yang sinkron dengan data eksternal dari nakobah internasional. Kebanyakan itu memang tidak sinkron, ada yang ditulis singkat atau ada yang keliru gini, tapi secara garis besar benar begitu. Ini semua dikarenakan tidak adanya literasi, bukan minim. Saya katakan tidak ada literasi. Ini terbukti waktu dari tim kami menemukan kitab Nasab Mu'tabar yang dipakai oleh nakobah internasional di tahun 2019-an lah kalau tidak salah. Kitab Nasab yang Mu'tabar itu kalau tidak salah waktu dulu itu masih 10 kitab. Masih 10 kitab itu kami punya saudara yang tinggal di Jazirah Arab. Kami mintai tolong untuk mencari kitab-kitab nasab tersebut. Itu loh hanya menemukan 2 kitab saja. 2 kitab saja. Ini adalah bukti itu di Jazirah Arab. Apalagi di Indonesia, di Nusantara, yang mana kita semua sama-sama tahu bahwasanya manuskrip Nusantara banyak yang diusungi oleh kolonial ke negaranya, sehingga menjadi menjadi barang milik
perpustakaan sana, menjadi arsip perpustakaan di negaranya kayak di Leiden, British, itu ada semua. Bahkan Mackenzie Library Singapura itu yang merupakan negara jajahan dari Inggris pun ada di sana. Nah, maka dari itu janganlah sekali-sekali dari kita yang saat ini itu membawa-bawa kiai-kiai sepuh. Oh, Sono Khalil itu gini, anu gini. Oh, anu itu Kasim Asy'ari gini, anu ini. Mereka semua itu berdasarkan husnudzon dan menghormati. Sedangkan kita saling menghormat itu memang dianjurkan oleh Rasulullah untuk saling menghormati, kan begitu. Laisa minna man lam yarham dan lain-lain, itu kan ada itu hadisnya. Memang sangat dianjurkan, tapi penghormatannya itu bukan berarti taslim akan nasabnya yang hanya berdasarkan husnudzon. Jadi dengan secara singkat, untuk saat ini husnudzon itu sudah tidak berlaku, karena literasi tentang pernasaban sekarang ini di zaman era keterbukaan ini sudah bisa diakses semua. Suatu contoh ini di tempatnya Kinurihya, ini ada berapa kitab ini, wah pokoknya tumpuan lah. Ini juga loh, ini saya amati yang kitab tentang ilmu selain nasab ini kayaknya nggak seberapa banyak, lebih banyak kitab-kitab nasabnya. Maka dari itu, kalau kita yang saat ini berdasarkan husnudzon di dalam ilmu nasab, itu adalah pernyataan yang keliru, apalagi sampai membawa-bawa nama kiai-kiai sepuh yang terdahulu yang memang jelas-jelas minim literasi. Oleh sebab itu perlu kami tambahkan tentang masalah sikap dari para kiai-kiai khos kita Nusantara, lebih-lebih yang skalanya mursyid thariqah. Kita tahu bahwasannya termasuk salah satu syarat menjadi seorang mursyid thariqah itu ialah punya hati yang laksana lautan luas. Secara ilmu peribahasa itu, kalau nyegoro, kalau kata anu itu nyegoro, yang punya hati yang nyegoro, artinya apa? Kalau sudah nyegoro itu apa saja masuk ke dalamnya, seperti lautan, apa saja masuk ada di dalamnya, tapi tanpa bisa merubah rasa dari air laut itu sendiri. Makanya apa yang ditampilkan oleh ulama-ulama akhos, lebih-lebih mursyid, itu bukan sebuah implementasi yang bisa dijadikan patokan, khususnya di dalam ilmu nasab. Sebab ilmu nasab dan sejarah ini adalah salah satu ilmu pasti, karena selalu beriringan. Para pelaku di nasab dalam dinasab, susunan nasab adalah para pelaku sejarah terdahulu. Maka dari itu jangan sekali-sekali lah membawa ulama-ulama akhwas. Mari kalau memang katakanlah ada yang keberatan dengan tesisnya Kiai Imad, atau ada yang keberatan dengan apa yang dijelaskan oleh Kiai Nur Ihya tentang masalah tidak nyambungnya nasab para habaib, itu monggo dipersilakan untuk saling koordinasi, untuk bertanya kepada beliau. Insya Allah 24 jam diterima ya Pak Yai ya. Nah, asalkan memang betul-betul bertujuan untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran, kan begitu. Pokoknya diskusi yang sehat. Diskusi yang sehat, sama mencari sesuatu yang hilang. Betul. Mencari barang hilang itu kan tidak boleh. Saya yang paling benar. Tanggalkan dulu ego, ya, amarah, emosi, lepaskan dulu. Harus niat ngaji bersama. Ngaji bersama itu baru ketemu nantinya. Kalau semuanya menurut saya paling benar, saya ya enggak. Kita diskusi. Terus juga ini yang mungkin perlu jenengan tahu semua, bahwasannya
Dari tahun 2019 itu sebetulnya kami sudah tahu bahwa akan ketidakbersambungannya nasab dari Mbak Alwi, yang mana di situ terjadi di nama Ubaidillah bin Ahmad bin Al-Abah itu. Di situ yang memang seperti yang dijelaskan oleh Kiai Imad, selama 550 tahun tidak ada pencatatan. Nah, ini perlu kita angen-angen. Setiap manuskrip di Madura itu mesti ada referensinya. Pencatatan ini dari tahun sekian, referensinya ini. Yang tahun sebelumnya referensinya ini. Sekarang jangan jauh-jauh lah ke yang terdahulu. Saat ini seandainya saya ingin menulis putra-putri dari Sunan Giri, yang mana Sunan Giri hidup di 1500 sekian sampai saat ini, tapi tidak ada literasi sama sekali, apakah bisa saya menulis, mencatat Sunan Giri beserta keturunannya? Tentunya kan nggak bisa toh, sebab nasab itu tidak bisa direkayasa, apalagi berdasarkan mukasyafah, konsen makam dan lain-lain. Nah, nggak bisa karena ini adalah ilmu pasti kan gitu loh. Dan juga tidak ada versi. Kenapa saya katakan tidak ada versi? Bahwasanya Zabidi bin Arif itu tidak ada versi, Arif bin Khalili tidak ada versi, Khalili bin Muhammad tidak ada versi. Nah, hal ini tentunya harus lebih teliti di dalam menelaah, kan begitu. Nah, jika terjadi kekontroversian ini, muaranya gimana? Muaranya di Ahlul Balad, kan begitu. Oke. Apa yang panjenengan sampaikan itu benar-benar bisa dianalisa dan diterima oleh akal sehat kita. Bagi yang mau terbuka ya itu. Ada yang tidak terbuka. Ini banyak juga yang komentar menuduh Romo Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak memiliki kitab nasab, kitab sejarah. Nah, ini kan beda pemahamannya ya. Mungkin beliau yang nulis ini tidak dan belum terbuka. Memang dulu kan memang semua kitab-kitab seperti ini itu nggak bisa masuk. Nggak ada. Nggak bisa. Mau di Timur Tengah sana aja sulit nyarinya kok. Yang ada itu adalah kitab yang versi Bali kayak Samsul Dhahiro, terus apalagi itu Khidmatul Asyiro dan lain-lain. Itu pun sulit ya. Nah, itu kalinya itu sulit. Nggak semua toko kitab ada atau percetakan yang ada di Indonesia ini ada. Nggak ada. Cari di ngambil sana kalau ada. Aduh, saya tahun 9 berapa itu, sekitar tahun 2000-an. Itu memang sering gabel itu coba untuk mencari kitab-kitab, nggak ada memang. Kalau kitab nahwu, sorot, tasawuf, kitab pesantren ada semua. Kitab-kitab fikih banyak sekali di sana. Jadi wajarlah jika para ulama-ulama khos itu, ulama-ulama kita, untuk menjaga hati agar tidak merendahkan orang lain dan lain-lain, agar tetap hormat dengan memakai metode husnudzon, kan begitu. Ini dari Pak Raswan Diras, betul-betul sekali Kiai, kalau kita hanya husnudzon dan taklid buta saja, sami'na wa atona, udah ketinggalan zaman. Zaman dulu Kiai Sepuh hanya berprasangka baik saja, tapi tidak berarti mereka percaya 100%. Jadi seperti hanya Romo Yai Hashim Asy'ari, Romo Yai Khalil Banggalan, itu kan ya tetap nggak percaya 100%. Ada ceritanya, misalkan ada seorang habib yang dilindungi, walaupun habib itu ahli maksiat ya. Nah, pas minum-minuman di tengah jalan ditolong sama Kiai Mbah Khalil Banggalan, terus akhirnya habib dihormati oleh Mbah Khalil lah. Akhirnya ditafsiri sendiri seperti itu. Padahal bentuk penghormatannya itu bisa jadi bentuk penghormatan sesama manusia. Dan lagian
menyelamatkan manusia dari ketersesatan itu sebetulnya adalah tugas dari setiap manusia yang sadar-sadar, kan begitu. Makanya ada dalil kulil haq walau kana murron wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batil kana zahuq, kan begitu. Makanya ada dalil-dalil kayak gitu, itu adalah dalil-dalil untuk perjuangan untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang berada di jalan yang salah, kan begitu. Itu lagi Pak Indah, Ibu Indah Karmila. Hati-hati orang benci dan tidak percaya sama para habaib anak cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti matinya mati keadaan kafir dan matinya mati dalam keadaan suul khotimah. Nah, ini kan kadang-kadang masih halu nih. Ya. Tanggapan panjenengan pripun ya? Masalah matinya orang dalam keadaan apapun itu sebetulnya adalah rahasia dari Allah. Toh banyak cerita-cerita yang asalnya itu ahlul ma'asi tapi menjelang akhir hayatnya malah husnul khotimah, karena semua itu adalah Allah yang menentukan. Lah kalau hanya berdasarkan ini kami dianggap membenci, itu malah justru menurut saya keliru. Sebab intinya begini, Ibu ya itu, Ibu Indah Karmila. Ibu Indah Karmila ya. Intinya begini Ibu, semacam saya yang sudah tahu masalah literasi tentang masalah nasab, yang mana dulu kami itu di waktu hanya berdasarkan kitab nasab tidak berani untuk memvulgarkan masalah ini sebelum didukung oleh data catatan Tuhan. Sebab prinsip saya, jika hanya berdasarkan catatan manusia itu mahalul khata' wa nisyan, mungkin ada kesalahan dan tidak tercatat atau bagaimana. Namun ketika secara ilmu genetika yang juga merupakan salah satu sains yang ada yang perkembangan dari sains saat ini, lah ternyata dari segi genetika itu kok ternyata berbeda. Ya tentunya jika kami masih beranggapan, maka kami yang bisa-bisa masuk neraka Ibu, kan begitu. Karena itu adalah manin tasabah ila ghairi abihi, nah kan gitu. Ada dalilnya juga Ibu, lah kan begitu. Jadi intinya Romo Yai Zabidi dan kami segenap teman-teman yang sudah menyadari akan kekeliruan versi nasab Alawi, yaitu tidak berdasarkan iri kebencian tidak. Mungkin Ibu bisa lihat di Facebook saya Ahmad Zabidi itu saya pernah mengulas masalah ini. Surga dan neraka itu Allah yang punya. Siapa yang akan masuk ke dalamnya, Allah lah yang menentukan, kan begitu. Bukan yang bernasab, katakanlah bersambung kepada Rasulullah yang secara otomatis masuk surga, bukan. Walaupun yang bernasab bersambung kepada Rasulullah, tapi kalau perilakunya tidak pantas untuk masuk surga menurut Allah, ya tetap tidak bisa dimasukkan toh. Jadi harus masuk ke neraka. Jadi baik kealiman itu tidak bisa didapat oleh nasab, kesolehan tidak bisa didapat karena nasab, kemuliaan tidak bisa didapat karena nasab. Semuanya itu kealiman. Kalau ingin alim ya harus belajar, kalau ingin mulia ya harus pandai-pandai memuliakan, kalau ingin soleh ya harus suluk, harus banyak ibadah dan lain-lain, bukan mengandalkan nasab. Jadi dalam hal ini surga itu hak semua hamba Allah, baik dari kalangan siapapun, kan begitu. Dan jadi jangan dipersempitlah dalam urusan ini, kok seakan-akan kalau sudah ini dijamin masuk surga apa gimana, ya tak bisa toh, kan gitu. Jadi Ibu Indah Karmila bahwa ucapan atau keyakinan seperti panjenengan ini itu tepis saja, jangan diyakini. Karena keyakinan itu sifatnya netral.
yakin itu bisa positif dan negatif. Kalau ada informasi yang lebih kuat berdasarkan data, maka ikutilah data yang kuat itu. Data dan sesuai logika. Sesuai logika, ya. Kan gitu. Bukti nyata para habaib dengan kelakuannya di depan mata dapat kita lihat bersama, itu kan sebagai ayat ya. Ayat yang harus kita baca, kita memahaminya lalu menyimpulkannya gitu loh. Kita kan memiliki akal sehat lah ya. Kita kok ngono ya. Ini hanya tambahan saja. Sebenarnya dari segi data referensi, dari segi sains, semua itu bisa dibuktikan. Jadi begitu Ibu Indah Kurnia, semoga hidayah Allah selalu menyertai Anda. Berikutnya dari Gus Aziz Jazuli Skroning, nggak bakalan ada Kang, maksudnya gimana nih? Edmund Jowo nih. Ibu Indah Kurnia lagi, jangan dibilang kiai nggak pantas, masa ada kiai ada rasa kedengkian sama para habaib. Siapa yang bilang, siapa yang benci kan gitu. Malah nasihati maksud benci. Misalkan saya salah, dengan nasihati berarti apa benci saya. Ini yang justru sayang ya kan. Saya kan sering menyampaikan Pak Yai, Pak Pamungkas Pramana menasihati saya, bahkan yang dari kalangan Al-Irsyad nih yang ada di Timur Tengah sana, kalau menasihati saya justru itu sayang sama saya. Begitu. Berarti malah kalau dicuekin itu yang greget ya, malah berarti nggak sayang gitu. Anak kita nasihati, santri murid kita nasihati, berarti kita sayang mereka. Kan sudah jelas di Al-Quran itu tawassaw bil haq dan lain-lain, itu juga adalah perintah-perintah dari Allah untuk saling menasehati itu kan gitu. Tapi kalau kiai mau dinasehati tapi Habib nggak mau, berarti coba dengan ayo simpulkan sendiri kan gitu berarti akhlaknya bagus mana? Ya saya nggak ngalem karek kiai enggak, tapi buktinya kalau kiai dinasehati dari siapapun kalau itu benar mau kok, saya mau, terbuka saya. Apa itu? Undur makola wala tandur mankilah. Mankilah atau mankola. Jadi mankola itu nanti menghilangkan mankola. Jadi itu Bu Indah Karmila. Kantor domba. Gedabrus mulu ngomong tanpa ilmu, semua orang bisa. Ini kan sengaja saya baca yang mukhibin. Semoga sadar kan. Ini kadang seperti itu ya, kadang-kadang ya ada orangnya macam-macam kan, kepala sama berambut tapi isinya berbeda-beda. Hidayah Allah itu perlu proses. Iya betul. Kadang perlu debat terbuka, kadang perlu memperlihatkan data itu macam-macam. Iya sekarang kalau kami dalam hal ini dikatakan ngedabrus, lah kita sebanyak ini apa ini? Apakah bukti otentik kita gini ngedabrus? Kan enggak dong. Lah terus sekarang mohon maaf Bapak siapa itu tadi lah, mohon maaf lah ya, ketika kayak yang tempo hari Kiai Imad melayangkan ajakan untuk membahas masalah nasab ke Robito Alawiyah, ke siapa lagi itu, ke Kiai Idrus Ramli kata salah ya, pernah ya? Dan ke siapa lagi itu yang dari kalangan para muhibbinnya Baim itu. Nah itu kan bukan bentuk ngedabrus. Jadi biar tidak dianggap ngedabrus, mari kita duduk bersama untuk mencari titik kebenaran, bukan pembenaran. Nah justru kalau ngomong yang tidak dikata ngedabrus gini gitu itu pas siapa yang ngedabrus ini akhirnya? Kita semua by data dan dipertanggungjawabkan dunia sampai akhiratnya. Sama dengan ketika dokter spesialis ngasih resep itu sudah diperhitungkan kemampuan kekuatan fisiknya pasien itu seperti apa. Begitu juga kiai termasuk sesuai dosis lah, kekuatan kemampuan masing-masing yang dilihat. Oh ini pantasnya sekian, oh antibiotiknya sekian, ngerti. Jadi kalau misalkan dikatakan gedabrus, nah itu justru arahkan ke habaib. Ceramahnya gedabrus itu, begitu ya. Gus Aziz Jazuli cloning, mukibin panas. Ini buahnya sebenarnya yang bukan mukibin, tapi sengaja kan kadang-kadang tak buat
variasi gitu. Yang diambil, yang ditanggapin yang Muhyiddin. Supaya saya kan judulnya kan menyadarkan Muhyiddin. Ya. Kalau kawan-kawan kita sendiri ya nanti tetap kita baca nih. Petani jalanan. Semoga kebenaran terungkap dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matursuwun petani jalanan. Pak Surangga Malang. Lanjutan Kiai mencerahkan umat kalau sabda Rasulullah saja harus benar-benar sahih, apalagi nasab beliau. Rasulullah itu milik umat, bukan milik Pak Alawi. Nah ini saya juga nggak habis pikirnya begini, di kalangan nabaib itu ada yang mengatakan adalah nasabnya yang paling sahih, yang paling valid sedunia, gini. Nggak tahunya ya seperti yang kita ketahui sekarang, realitanya bagaimana. Namun mengatakan sedunia, apakah dari kalangan mereka itu punya bukti otentik pengakuan dari, gak usah semua ahli nasab di Timur Tengah lah, atau nakib di Timur Tengah lah, para nakib di Timur Tengah, satu saja dari nakib Yaman, apakah ada pengakuannya, itu saja. Gak usah melebar kemana-mana dulu, karena mereka mengakunya Hadromi kan begitu. Lah situ saja. Kalau nggak bisa membuktikan, monggo. Tapi kalau tidak bisa membuktikan, ya monggo lah panjenengan nilai sendiri, yang seperti kata Bapak siapa tadi, yang ngedaburus itu siapa, yang bagi data itu siapa, kan begitu. Jadi kalau kita ingat tahun sebelum 1942 Masehi, pas menjelang kedatangan tentara Jepang ke Nusantara Indonesia kita ini, mereka para Habib Alawi itu bertengkar hebat dengan kaum Al-Irsyad, sama-sama berasal dari Hadrami, Yaman sana. Ya saling musuh ya gitu. Ya itu objek pertentangannya itu tentang masalah ya selain kafa'ah itu juga termasuk lainnya ya. Terus nggak usah ngaku-ngaku keturunannya Nabi, kita sama-sama di sini itu. Enggak, aku tetap Sayyid kamu. Kamu nggak boleh pakai Sayyid. Yang pakai Sayyid itu saya itu Nabi. Nggak boleh begitu, kita sama-sama perantauan ini. Jadi wah, itu sampai didengar oleh orang Hadramaut sendiri, bahkan Mufti Hadramaut ya, kakeknya yang ngarang kitab ini, Al-Istizadah min Akhbari Sadah, Ibnu Ubaidillah, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf atau As-Saqqaf itu sampai datang ke sini untuk mendamaikan. Karena memang lesannya kaum Alawi itu sulit dikontrol. Ya sama seperti ketika kita mendengar Wahabi metu Wahabi, Sakti metu Wahabi. Lanjut metu Wahabi. Dulunya begitu. Ini sejarah terulang nih ya, terulang. Jadi dulu yang diserang itu bukan kiai. Yang diserang itu ya sama-sama dari kalangan Al-Irsyad, sama-sama dari Hadrami, sama-sama perantauan. Ini ngisi lah, pikiran negara wong liya. Tapi ini malah justru yang diserang malah kiai-kiai, tuan guru, tu bagus, ajengan, tuanku, tengku itu yang diserang. Habis-habisan yang tuan rumah itu malah diusir lah, gampangan itu kasaran itu. Bukan sekedar diusir, malah seakan-akan dinistakan, dianggap apa itu nasabnya terputus dan lain-lain, dan sebagainya. Serban kiai itu mulia, sandalnya Habib dan lain sebagainya, kayak dikerdilkan seakan-akan. Tapi efeknya kalangan pribumi itu jadi lebih cinta kepada kalangan mereka akhirnya, kan gitu lah. Makanya ini yang saya gak habis pikir, terkadang itu ada seseorang begitu cintanya kepada baik, sehingga kepada guru ngajinya saja, guru ngaji di kampung saja sudah tidak hormat lagi. Nah itu yang saya sangat prihatin gitu loh. Doktrin ya, karena doktrin itu menancap ya, sangat berbahaya. Cuci otak, brainwashing itu benar-benar sebuah kejahatan atau kriminal lah, pelaku kriminal itu. Ya bukannya kami itu tidak menyalahkan para pribumi untuk menghormati habaib atau siapa gitu semuanya. Kalau masalah menghormati, semua sebetulnya berhak untuk dihormati, semua, tapi dengan syarat layak untuk dihormati secara perilaku, secara keilmuan, secara
apalagi haliyahnya itu layak untuk dihormati. Tapi bagi yang tidak layak untuk dihormati, ya kita tetap harus tidak boleh untuk menistakan, kan begitu. Kejahatan tidak harus dibalas dengan kejahatan, tapi dengan nasihat-nasihat kebaikan, seperti itu. Putra Blambangan, mboten usah diskusi kalau mboten betul data sing anyar yai. Nasab itu pasti mboten perlu debat, mesti mboten perlu debat dengan Khabaib Alawi. Mungkin seperti itu. Intinya memang nasab itu tidak untuk diperdebatkan. Justru kalau furu'iyah itu baru diperdebatkan, kan gitu kayak Bahsul Masail. Bahsul Masail kayak antara apa iya atau tidak itu. Nah kalau nasab itu karena apa, nyata, ilmu pasti. Itu juga data, kalau memang datanya ada kayak gini, misalkan ini menunjukkan data dan lain-lain diragukan. Nah kalau sudah ada data dan datanya data-data otentik, karena data itu ada premier, ada sekunder, ada tersier, kan begitu. Nah, harus ditampilkan semua. Jadi kalau sudah berdasarkan data, ya benar kata ibu tadi, gak perlu diperdebatkan. Apa bukan furu'iyah, kan gitu. Berikutnya dari mantan Muhyiddin Habib, tidak mungkin durian Nabi jadi anda-anda Belanda. Ya ini semua sudah tahu kok sebetulnya, cuman yang untuk bersuara lantang itu kadang orang itu masih berpikir panjang gitu. Nah, kalau kita menilik ke kejadian 1965 baik yang di Madiun atau di mana lagi itu, ya intinya masalah G13 PKI juga yang di Kalimantan. Lah siapa ketuanya? Semua sudah sama-sama tahu. Tapi mereka mengingkari, ya. Ahmad Aidit itu bukan Alawi. Akhirnya mengeluarkan surat. Nanti kita bahas lagi. Ingin menyadarkan kaum Nahdliyin itu, ya. Karena korbannya itu ya kaum Nahdliyin, korban framing, ya, korban penggiringan opini, itu dari kalangan Nahdliyin. Iya betul, Kiai. Sebab misalnya di Indonesia sendiri kan banyak aliran-aliran, ada Muhammadiyah, ada LDII dan lain-lain. Nah, yang jadi objek empuk dari para habaib Nahdliyin, tentunya yang bisa menyelesaikan masalah ini tentunya internal Nahdliyin sendiri, kan begitu. Sama dengan ketika Saudari Atretan Tibiring Medure masih menolak informasi dari kita ini, ya, maka yang berani menyadarkan ya panjenengan, kan gitu. Ya, itu tadi sama seperti ini tadi. Lah kita kembali ke topik awal, ya. Jadi memang dari kalangan mereka sendiri, bahasa mereka sendiri yang lebih tahu budaya mereka kayak apa. Jadi Atretan Tibiring Medure mulai dari Bangkalan sampai Sumeneb, Sapudi, Kalianget dan seterusnya, dan yang bahkan di luar Pulau Madura semuanya, bahwa tokoh-tokoh Madura itu sebenarnya sudah mayoritas lah mendukung perjuangan kita. Cuma minoritas saja yang masih perlu informasi ini kita sampaikan, ya, tanpa henti, ya, tanpa lelah, ya. Karena ya ini memang terbukti, di salah satu grup yang saya ikutin itu di Madura, itu kalau dulu masih ada aja masih banyak yang menentang gini. Tapi alhamdulillah di grup tersebut sekarang itu sudah banyak dan anggotanya itu merata, mulai dari Sumeneb, Pamekasan, Sampang, Bangkalan. Nah ternyata alhamdulillah hidayah datang dari Allah dan hati-hati mereka dibukakan pula oleh Allah. Kita ini kan hanya berusaha. Yang menentukan semuanya itu adalah Gusti Allah, kan gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini, mulai dari tahun 2019 sampai saat ini, di dalam memberikan edukasi kepada masyarakat bawah, sampai saat ini saya masih belum merasa belum merasa bosan. Masih tetap semangat gitu loh, Kiai. Terus saya juga begitu, ya. Kalau ada pertanyaan seperti tadi misalkan, kenapa Yai mengatakan
alih kholi kisam, mana buktinya? Ya saya akan sabar melayani, namanya kita ini pejuang informasi kebenaran melalui literasi referensi, ya harus ya menyampaikan itu, ada datanya ini ya saya sampaikan ini. Jadi alih kholi kisam. Kalau ada yang mengatakan alih kholi kosam ya monggo terserah, tapi data yang asli dalam tarikh Hadramaut juz 2 halaman 560 itu begitu isinya. Jadi tidak boleh bosan, walaupun tak ada gaji, tak ada subsidi honorarium, nah kita tetap berjalan karena lillahi ta'ala. Toh misalkan nanti sudah banyak hasilnya, masyarakat banyak tersadarkan, bukan jasa kami, bukan. Kita hanya menjalankan tugas saja. Allah yang menuntun hati para hambanya, kita hanya menjalankan tugas saja. Ini saya melihat komentar-komentar ini antara yang mendukung sama antara yang pro dan yang kontra. Ini lebih banyak yang pro daripada yang kontra. Tadi kan sengaja tak pilih yang kontra. Ya, jadi tentunya bagi yang kontra-kontra itu monggo disimak semua komentar itu dengan hati yang dingin. Itu artinya apa? Lebih masuk akal dan lebih tepat yang mana? Nah kan gitu, sudah bisa menilai sendiri sebetulnya lah. Bukan berarti kami ini merasa benar, enggak gitu loh. Ya, alhamdulillah ya ini. Gus Haji Jazuli keluarin banyaknya tadi. Gus Haji Jazuli keluarin. Gus Haji Jazuli tadi jam 9 juga live streaming. Nah setelah live streaming ini ada dari Lencai Buncai. Pak Lencai Buncai ini dari Malaysia loh ya. Habis live di sampean langsung kemari Gus, nggih, mau sami-sami. Gus Haji Jazuli itu juga syekhi wa ustadi. Jadi sebagai bukti ketawaduan kita, gitu. Kadang ada dari kalangan habaib yang memberi nasihat baik kepada saya akan menerimanya. Yang penting ada dasarnya, ya. Ada yang dapat dipegang dari ucapannya, saya menerima. Tidak semua Mbak Alawi itu 100%, ada 1%. 90% memang beda bro, tapi 1%-nya ini ada. Ya intinya undur makola wala tandur man. Jadi lihatkan ya, lihatlah yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Saya kadang-kadang ditantang orang non-muslim ya dengan nasihat ya. Saya ambil positifnya, nasihatnya apa? Kenapa umat Islam abad ini itu terbelakang? Ya saya nggak sakit hati ya, karena faktanya begini gitu loh. Terbelakangnya di mana? Oh yang menciptakan semua alat-alat canggih, ilmu dan teknologi dikuasai oleh non-muslim semua. Ya saya jawabannya, saya menyalahkan diri saya sendiri dan teman-teman Muhyiddin. Karena apa? Muhyiddin tidak maju gak gelem gitu loh. Di doktrin ini akal sehatnya nggak dipakai gitu. Akhirnya apa? Ya nggak bisa berkembang. Buntu. Generasi muda yang harusnya itu berpikiran maju ya ke depan kok malah nggak mau maju mundur, malah tambah sinengane ziarah kubur dok. Hal-hal dok, gak gelem sinau, gak gelem belajar, gak gelem sekolah. Ya akhirnya ya mundur terus. Kapan bisa maju? Oke, mau call, oke. Ayo dibaan berjanjinan monggo, tapi ayo seimbangkan antara sains dan agama. Logika dan dogma harus bersaing bersama, seiring sejalan gitu.